Telat bayar 1 tahun di aplikasi pinjaman online EasyCash. Kalian tidak usah takut, kalian cukup lakukan solusi ini agar nantinya kalian tidak dikejar-kejar lagi oleh DC lapangannya. Baik, selamat datang kembali di channel Kelas Bintang. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan memberikan edukasi ataupun informasi kembali kepada teman-teman semuanya, khususnya di sini buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi pinjaman online EasyCash, di mana yang kita tahu bahwasannya pinjol EasyCash ini adalah aplikasi pinjaman online legal. Namun ternyata banyak juga yang teman-teman lainnya yang berstatement bahwa pinjol EasyCash ini adalah pinjol semi legal, yang dimana pinjol semi legal ini ya memang memiliki izin dari OJK, tetapi mereka itu tidak diizinkan untuk memiliki DC lapangan. Jadi banyak juga teman-teman yang beranggapan bahwa EasyCash ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali, sehingga kemungkinan besar saat ini banyak sekali nasabah-nasabah yang mengajukan pinjaman online di aplikasi EasyCash, kemudian mereka telat bayar ataupun gagal bayar, dikarenakan mereka beranggapan bahwasannya di aplikasi pinjol legal ini aman saja, karena DC lapangannya ini nggak nagih, bahkan tidak menagih di rumah kita. Dan di banyak kasus juga banyak sekali nasabah ataupun teman-teman yang gagal bayar itu sudah lebih dari 1 tahun, bahkan tidak ditagih sama sekali oleh DC lapangan. Memang kita ketahui bahwa aplikasi pinjaman online EasyCash ini ada kemungkinan adalah aplikasi yang semi legal, seperti yang saya katakan tadi, memiliki izin OJK tetapi tidak diizinkan untuk memiliki DC lapangan. Ternyata selain itu juga masih banyak juga dari nasabah ataupun dari teman-teman yang memerlukan ketika mengajukan pinjaman di aplikasi semi legal EasyCash ini, yaitu mereka ini kebanyakan mendapatkan tenor pinjaman yang lumayan singkat. Bisa katakan ada yang mendapatkan 15 hari saja ataupun 2 minggu, dan ada juga yang mendapatkan kurang dari 1 bulan untuk tenornya. Tentu saja untuk teman-teman yang mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol EasyCash dan kalian mendapatkan tenor pinjaman sesingkat itu, kemungkinan besar kalian di sini akan kesulitan untuk melakukan cicilan ataupun pelunasan di pinjaman online tersebut, yang kita ketahui bahwasannya ketika teman-teman bekerja, biasanya gaji kalian itu dibayarkan setiap bulan ataupun per bulan, sedangkan di EasyCash ini biasanya kalian mendapat tenor pinjaman hanya 14 hari saja. Tentu saja ini akan mempersulit kalian untuk melakukan cicilan ataupun pembayaran, yang dimana nanti ujung-ujungnya kalian bakal telat bayar, yang nantinya denda keterlambatan kalian itu akan bertambah besar, dimana kalian juga akan kesulitan untuk terbebas jadi dari lilitan pinjol ini. Tentu saja ini kan akan mempersulit kalian untuk menyelesaikan masalah ini. Lantas bagaimana solusi jika kita sudah terlanjur mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol semi legal ini dan kita dikenakan denda keterlambatan itu yang lumayan besar, dikarenakan di sini untuk tenor yang kita dapat hanya 14 hari saja. Di sini solusinya yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman itu bisa pertimbangkan terlebih dahulu apakah kalian itu sanggup untuk melunasi ataupun melakukan cicilan di aplikasi pinjol EasyCash dengan tenor pinjaman misalkan hanya 14 hari saja. Nah, jika jawabannya tidak sanggup dan kebutuhan di rumah itu sangat banyak, sedangkan untuk ekonomi kalian bisa dikatakan sedang turun, di sini
teman-teman jangan paksakan diri untuk dapat melunasi atau melakukan cicilan di pinjaman online tersebut, karena pada faktanya banyak sekali teman-teman itu yang terlalu memaksakan diri untuk dapat melakukan cicilan ataupun pembayaran di aplikasi pinjol mereka, yang ujung-ujungnya mereka yang bakalan gali lubang tutup lubang. Sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah kalian, tetapi malah akan sebaliknya, akan menambah masalah kalian. Nah, solusinya yang paling tepat adalah di sini adalah teman-teman stop bayar terlebih dahulu. Gagal bayar saja dulu sementara. Kalian di sini pertimbangkan baik-baik apakah kalian sanggup untuk membayar dendanya nantinya. Nah, jika teman-teman di sini tidak sanggup untuk membayar dendanya, teman-teman bisa dengan tegas untuk melakukan negosiasi kepada pihak DC lapangan ataupun pihak pinjaman online. Katakan saja bahwasanya teman-teman itu hanya mampu membayar untuk pinjaman pokok saja tanpa denda keterlambatan ataupun bunganya. Mungkin hal ini akan terdengar sulit dilakukan, tetapi pada faktanya ada teman-teman yang melakukan hal ini dan berhasil. Mereka tidak sanggup untuk membayar, dan sehingga mereka itu gagal bayar berbulan-bulan, bahkan ada yang lebih dari 1 tahun. Kemudian ketika mereka ingin membayar, mereka hanya mampu untuk membayar pinjaman pokoknya saja, yang akhirnya DC-nya mempersilahkan DC-nya untuk membayar pinjaman pokoknya saja, bahwasannya ketika telat bayar bulanan ataupun bahkan sampai tahunan, itu kan tentu saja denda yang akan dibebankan kepada teman-teman itu akan sangat besar sekali. Nah, bisa lakukan negosiasi ini agar nantinya teman-teman itu bisa terbebas dari lilitan pinjaman online ini. Intinya di sini teman-teman harus bisa negosiasi ya. Mungkin informasi ini dan dapat saya sampaikan. Saya izin pamit undur diri. Selamat berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.